Kelas City Car memang lagi seru-serunya di tahun ini. Karena sekarang kedatangan Ayla dan Agya generasi terbaru. Tapi sang raja di kelas ini nggak mau pusing. Honda menghadirkan mobil jagoannya ini dengan versi yang baru juga, tapi hanya sekedar facelift. Lantas apakah dengan sekadar facelift ini mereka masih bisa percaya diri untuk menjadi raja di kelas ini atau bahkan menjadi raja penjualan di mobil seutuhnya di Indonesia? Mari kita bahas, ini dia Honda Brio RS. Iya teman-teman, Honda Brio yang kami tes ini adalah Honda Brio tipe tertingginya atau Honda Brio RS CVT. Mobil ini juga hadir dalam versi LCGC-nya, tapi itu di Brio Satya ya. Dan ini warnanya cakep banget nih, kita syuting di tengah-tengah hijau-hijauan gini dan ya kelihatan matching lah ya. Anyway, mobil ini pastinya di tipe tertinggi, dia bertarung langsung melawan Toyota Agya GR Sport yang pernah kita tes sebelumnya. Mobil ini dibanderol dengan harga 240 jutaan teman-teman, 246 tepatnya ya kurang lebih. Dan itu memang harga yang cukup mengejutkan untuk sebuah Brio. Karena dengan harga yang kita nambah sedikit lagi aja, kita bisa dapetin Honda WRV tipe E. Ya memang di kelas ini sih mulai harga naiknya tuh agak nggak masuk akal gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Toyota Agya yang GR Sport, Honda Brio RS ini masih lebih murah teman-teman. Jadi ya apakah ini mobil yang value for money? Kita mulai ulasannya dari bahas desainnya dulu teman-teman. Memang karena ini adalah sebuah Brio yang sekadar facelift, jadi nggak banyak ubahan dari mobil ini. Saya berkali-kali ditanya sama teman-teman pada saat ngetes mobil ini ya, ini tuh Brio apa yang nggak berubah gitu dari mobil ini. Tapi memang secara umum ubahannya hanya bisa kelihatan banget dari depan sini teman-teman. Grillnya membesar. Sementara dari samping, Honda Brio masih sama aja teman-teman. Dimensinya sama, wheelbase-nya sama, ukuran peleknya sama. Tapi ini sekarang peleknya dapat clear yang dark chrome gitu teman-teman. Dan ngebuatnya memang kelihatan lebih berkelas dan cakep sih menurut saya. Iya, mobil ini tuh kelihatan keren teman-teman. Bisa jadi karena mobil ini tuh diciptakan atau dilahirkan nggak sebagai LCGC kayak Agya dan Ayla. Mobil ini kita ingat banget ya, Brio pertama kali hadir di Indonesia tuh banyak yang versi CBU Thailandnya dan itu adalah sebuah city car yang memang udah keren positioningnya gitu. Jadi ya mungkin sampai sekarang auranya masih kelihatan kerennya. Anyway teman-teman, karena Brio ini nggak berubah dimensinya ya, sekedar facelift aja, jadi bisa kita bayangkan kalau dimensinya, kapasitasnya juga nggak berubah nih. Bagasinya masih sama, luas kabinnya pun masih sama aja. Masuk ke kabinnya, aura Brio tetaplah sama. Honda memang tak banyak revisi desain interiornya. Paling beberapa clear desain di bagian jahitan jok sampai lining di dashboardnya. Sisanya ya sama aja. Posisi duduk penumpang belakang Brio juga terasa biasa aja. Menurut kami, gak selega Agya yang punya wheelbase lebih panjang. Selain itu, jok Brio RS ini pun terasa tidak senyaman Agya GR Sport. Bicara soal jok, memang jok Agya GR Sport itu bikin kelasnya terangkat. Sayang, Honda belum berani bermain seperti Toyota untuk Brio RS ini. Memang Honda Brio RS ini sebagai tipe tertingginya terasa minim fitur teman-teman. Pedal shift nggak ada, driving mode nggak ada, kamera mundur nggak ada untuk parkir. Dan itu mungkin ngebuat Toyota Agya GR Sport bisa lebih dikdaya. Tapi bagaimana dengan rasa berkendaranya? Yuk, saya ceritain, kita jalan-jalan. Nah teman-teman, duduk di balik kemudi dari Honda Brio RS ini memang terasa sporty auranya. Terasa mobil ini sebagai city car yang pas untuk dipakai anak muda ataupun dipakai siapapun yang berjiwa muda gitu ya. Dan mobil ini memang kalau untuk urusan sporty-sportyan dibandingkan dengan Toyota Agya GR Sport yang pernah kita tes juga, memang harus diakui beberapa part lebih sporty yang Agya sih. Karena ada pedal shift, ada driving mode gitu ya. Terus ya tapi Brio RS ini pun masih dapet aura sportinya. Hal itu terasa banget karena posisi berkendaranya yang lebih rendah dibandingkan Agya teman-teman. Ini rendah dan karena dashboardnya juga cukup tinggi, jadi ngebuat kita agak tenggelam nih. Joknya nggak bisa diatur naik turun teman-teman, tapi setirnya bisa disesuaikan naik turunnya, sehingga untuk ergonomitas menurut saya sih masih fine so fine.
Cuman kalau dipakai jalan jauh kayak gini sekarang kita lagi di tol gitu ya, akan lebih baik kalau ada armrest di sebelah kiri sini nih, atau console box lah gitu yang bisa berfungsi sebagai tempat nyenderin tangan, sehingga kalau kita berkendara jarak jauh ya tangan kiri jadi agak bisa nyender juga. But it's okay, it's fine. Mobil ini mobil city car yang dipakainya nyaman untuk satset-satset gitu ya di perkotaan. Dan karena dimensinya dan wheelbase-nya pun kompak, mobil ini juga lincah teman-teman. Nah, ketika bicara soal lincah, harus diakui Honda itu piawai sekali dalam meracik sasis dari mobil ini teman-teman. Honda itu memang jiwa sportinya terasa kental gitu ya. Begitupun di Brio RS ini yang notabene sebenarnya city car termurah mereka saat ini, ataupun lini termurah mereka saat ini gitu ya. Tapi menyetir sebuah Brio itu ya rasanya menyenangkan dan terasa sebagai mobil yang jiwa muda itu kental banget teman-teman. Dibandingkan dengan Agya, mobil ini tuh terasa lebih sigap dalam bermanuver gitu. Bantingannya cukup stiff, kaku, dan dikawinkan juga dengan karakter setir yang bobotnya itu terasa lebih berat dibandingkan Agya. Sehingga ketika bermanuver, ketika nyetir dalam kecepatan yang cukup tinggi gitu ya, kita jadi lebih percaya diri. Dan hal itu yang menurut kami gak heran bikin masyarakat memilih mobil ini teman-teman. Yang kalau kita optimistis gitu ya, kayaknya masyarakat Indonesia didominasi sama pembeli muda nih, sehingga lagi seneng-senengnya sama mobil yang karakternya fun to drive seperti Brio ini. Iya, kalau dibandingkan dengan Agya GR Sport, Brio RS ini rasanya tak butuh banyak effort atau gimmick untuk dapat dinilai sebagai city car yang sporty. Selain karena bantingannya yang terasa lebih kaku, sasis Honda ini juga terasa lebih nurut dan meyakinkan untuk dibawa manuver. Selain itu, feel dari setirnya ini juga terasa berbobot, sehingga bisa memberikan rasa yang solid saat memacunya. Tapi hadirnya karakter bantingan yang seperti ini membuat Brio RS ini sedikit berkurang kenyamanannya. Mobil ini pas dipakai anak muda atau orang-orang berjiwa muda yang senang menyetir. Kalau untuk bawa keluarga sih rasanya karakter Agya bisa lebih pantas, khususnya Agya non-GR Sport. Memacu mobil ini memang menyenangkan teman-teman. Gak hanya karena pengendalian yang tadi kami ceritakan menyenangkannya gitu ya, tapi juga karena mesinnya yang powerful dan mesinnya yang lebih tidak bergetar dan lebih halus ketimbang punyanya Toyota Agya teman-teman. Karena Honda masih percaya dengan mesin 4 silinder segaris 1200 cc ke Brio ini. Dan ketika tadi kami bilang kalau mesin ini adalah mesin yang powerful, itu nggak sekedar gimmick marketing teman-teman, nggak sekedar bahasa promosi, karena memang iya, Brio ini adalah di kelas city car ya, pemegang mesin yang paling bertenaga dibandingkan rivalnya, dibandingkan Agya tepatnya. Tapi karakter kedua mobil ini sebenarnya beda. Kalau Honda itu memplot Brio sebagai mobil yang galak teman-teman, ditarikan menengah ke atas, sementara kalau Agya itu diplot diposisikan untuk akseleratif dan asik dipakai di tarikan bawah. Itu kenapa ya khasnya mesin 3 silinder, dan juga Toyota memplot Agya dengan mesin torsinya lebih besar gitu ya dibandingkan Brio, sehingga ya memang Brio untuk ditarikan bawah akseleratif mungkin nggak segalak yang si Agya. Tapi ketika main di tarikan atas, ketika kita agak kebut gitu ya, Brio ini terasa lebih meyakinkan teman-teman. Terasa asik di bawahnya, tenaganya terasa mengisi terus, dan getaran dan juga suara dari mesin 4 silinder itu ya lebih bisa diterima gitu oleh kita. Dan ya sekali lagi teman-teman, mungkin itu alasan kenapa Honda masih layak percaya diri di kancah city car untuk melawan Toyota Agya sekalipun. Memang iya, mesin dari Brio ini terasa dikdaya ketimbang mesin 3 silinder yang dipakai Toyota ke Agya. Honda masih percaya dengan mesin SOHC 4 silinder segaris 1199 cc ke Brio. Mesin ini diklaim bertenaga 89 horsepower dan torsi 110 Nm. Kalau dibandingkan dengan mesin Agya, tentu Brio bisa lebih tersenyum untuk urusan tenaga maksimalnya. Tapi di sisi lain, mesin Agya yang torsinya besar dan dapat ditarikan yang lebih rendah, membuatnya lebih akseleratif dan baik dalam konsumsi BBM rata-rata. Saat kami tes, Honda Brio RS ini bisa mencatatkan angka konsumsi BBM rata-rata di rute dalam kota 16,1 km per liter. Sedangkan di rute tol, mobil ini tercatat di angka 19,8 km per liter.
Ya, masih lebih irit Agya sih ya. Rasanya Honda masih harus mengupgrade beberapa hal di mobil ini, menambahkan beberapa fitur agar ya tetap percaya diri untuk menjadi mobil terlaris di kelas city car ataupun bahkan mobil terlaris di Indonesia saat ini. Ya, kami udah nyebutkan di ulasan ini apa aja kelebihan dan kekurangannya, tapi supaya lebih runut ulasannya, mari kita rangkum teman-teman, apa aja kelebihan dan kekurangan dari Brio RS ini. Kita rangkum dari kelebihannya dulu. Kelebihan pertama datang dari mesinnya dan feel berkendaranya teman-teman. Mobil ini terasa effortlessly sporty. Kelebihan kedua, walaupun minim fitur teman-teman, tapi di Brio RS CVT ini dapat head unit baru yang bisa ke Apple CarPlay dan Android Auto. Dan kelebihan terakhir datang dari harga jualnya teman-teman. Mobil ini dibanderol lebih murah sekitar 7 jutaan ketimbang Toyota Agya GR Sport. Tapi apakah itu membuatnya lebih baik secara value for money? Masih bisa diperdebatkan. Lanjut, sekarang kita rangkum kekurangannya. Yang pertama datang dari desain kabinnya teman-teman. Entah kenapa Honda itu nggak mau nge-facelift interiornya gitu ya, hanya luarnya aja. Padahal interior ini kayaknya penting juga nih untuk sekedar ditambah-tambah atau diganti material joknya biar sama kayak Toyota Agya GR Sport. Kekurangan kedua datang dari fiturnya yang minim. Berkali-kali nih saya sebutkan di video ini. Karena memang iya minim banget. Jangankan fitur-fitur gimmick gitu ya. Mobil ini tuh nggak punya vehicle stability control yang menurut saya itu adalah fitur keselamatan berkendara atau fitur berkendara yang harusnya itu jadi standar di mobil yang tipe termal kayak gini nih. Sayang banget, harusnya di Brio selanjutnya ya Honda bisa kasih lah ya fitur itu. Dan kekurangan terakhirnya datang dari mobil ini hanya sekedar facelift teman-teman. Padahal Brio tuh udah lama banget generasi keduanya ini yang harusnya sih udah ganti ya generasi barunya. Bahkan Agya IL aja udah ganti generasi, harusnya Honda bisa segera lah memberikan Honda Brio generasi terbaru buat kita-kita nih yang suka sama mobil ini. Dari tes lengkap dan ulasan ini, kita jadi sadar kenapa masyarakat banyak memilih Honda Brio. Meskipun mobil ini tertinggal jauh untuk urusan fitur, tapi rasa berkendara dan mesin yang dikdaya memang membuat kita gampang jatuh hati dengan mobil ini. Selain itu, kelahiran mobil ini sebagai city car sejati juga sukses membuat auranya terlihat lebih berkelas ketimbang Agya yang dilahirkan sebagai LCGC. Meski demikian, Honda yang bermain konservatif untuk urusan fitur dan inovasi di Brio ini rasanya perlu waspada. Karena bukan tidak mungkin Agya juga bisa menjadi raja di kelas ini, karena secara value for money, dia yang lebih baik. Nah teman-teman, itu tadi ulasan kami soal Honda Brio RS ini. Menurut kami demikian teman-teman, mobil ini perlu waspada dengan Toyota Agya dan juga rival-rivalnya karena ya Honda perlu berinovasi. Dan menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di komentar di video kali ini. Terus seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye!